Hai keluarga di rumah, selamat datang di Cerita di Rumah, wadah yang paling nyaman untuk bercerita dan semoga bisa menjadi informasi dan juga inspirasi buat kita semua. Hari ini kita mau ngomongin tentang love language aka bahasa cinta. Ini sesuatu yang jika tepat penggunaannya dan tepat aplikasinya bisa bisa sangat nyaman untuk sebuah hubungan gitu ya. Dan tentunya saya nggak sendiri, sudah hadir di sebelah saya. Halo Mbak Neva. Mbak Neva Prasna Paramita yang merupakan seorang educational bentar. Ingat dulu. Developmental educational psychologist. Boleh aku inin dulu ya profilnya sedikit. Jadi Mbak Neva ini adalah lulusan dari S1 Fakultas Psikologi UGM ya. Kemudian S2 Magister Progresi Psikologi UGM dan merupakan founder Biro Psikologi Paramita Assessment and Psychological Center serta founder dari Piazeland Character and Multicultural School. Anak sekolah di situ. Iya. Ketemu orang tua murid. Jadi ini adalah pertemuan pihak sekolah dengan orang tua murid gitu ya. Mbak sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mbak Wara sehat nih. Aku sehat banget. Semoga sehat. Semoga teman-teman di rumah juga sehat semuanya ya. Karena akhir-akhir ini lagi agak lumayan ini ya, banyak yang flu, banyak yang pilek, batuk dan lain sebagainya, termasuk anak-anak juga. Iya betul. Banyak banget nih sekarang yang kayaknya kok sakit nggak sembuh nih. Mungkin pancaroba kali ya. Mungkin pancaroba atau mungkin dari hati. Atau mungkin dari psikologisnya nggak? Mungkin ada goyah dikit jadi ngaruhnya ke fisik ya. Oke, hari ini kita berbicara tentang bahasa cinta, love language ya. Ini lagi happening banget istilah love language ini ya. Dikit-dikit kamu nggak ngertiin love language aku gitu. Kamu tuh nggak ngertiin love language aku gitu. Sebenarnya memang dalam bidang psikologi ini nggak cuma sekedar training, memang ada atau gimana Mbak? Boleh apa diceritain? Iya, jadi kalau love language ini kan sebenarnya berasal dari Dr. Gary Chapman nih. Gary Chapman. Ya, betul. Beliau ini seorang konselor pernikahan yang ternyata dari kasus-kasus yang dia temuin itu kok ada sesuatu yang nggak match nih antara suami istri, sehingga akhirnya dia menemukan 5 bahasa cinta ini ya. Bahasa cinta biasanya 5 gitu kan, terus ada yang miss nih di tengah-tengah antara suami istri yang aku bahasanya A tapi yang aku terima B gitu. Jadi nggak nyampe, nggak sama gitu. Justru ditemukannya ini ya oleh orang yang concern terhadap pernikahan. Okay. Sehingga dia melakukan penelitian. Dari penelitian itu terbitlah 5 cara orang untuk mengungkapkan cinta yang ternyata satu orang dengan orang lain itu beda. Ada 5 love languages ya. Ada 5 cara orang mengungkapkan cinta. Yang pertama, sebelum kita fokus ke sana, saya ingin ngebahas gitu ya sebuah pernikahan. Ya, baik ya. Ini akan jadi hal yang sangat menarik. Durasinya 3 jam ini ya untuk podcast kali ini. Sebuah pernikahan itu adalah tidak hanya ibu dan bapak atau suami dan istri, tapi ternyata dari penelitian pernikahan itu mempengaruhi kebahagiaan anak. Oke, pernikahan mempengaruhi kebahagiaan anak. Jadi ketika ditanya nih para orang tua, hubungan apa sih yang paling penting gitu kan dari keluarga? Seorang ibu mengatakan bahwa hubunganku dengan anakku, bapak juga mengatakan. Tapi ternyata dari penelitian ternyata yang paling penting dalam hubungan sebuah keluarga adalah hubungan suami istri. Justru suami istri. Yang kadang-kadang di luar pemikiran kita ya. Ini kayaknya nggak terlalu kerasa setelah ada anak gitu ya. Kan pasti kan anakku gitu ya. Jadi kebanyakan pasangan itu melupakan bahwa sebenarnya dalam keluarga itu yang menentukan kebahagiaan anak justru dari hubungan suami istri. Dan dari si Dr. Chapman ini juga bilang bahwa pernikahan itu jadi dilupakan karena sering menjadi kehangatan. Plus karena ada anak juga. Enggak, tapi lebih kayak karena fokusnya ke anak. Jadi tidak lagi memikirkan kebutuhan suamiku apa, kebutuhan istriku apa. Jadi kan teralih gitu ya Mbak? Iya betul, teralihkan. Jadi nggak penting lagi nih kayaknya, padahal kita sebelum ada anak kita berdua nih yang memutuskan untuk menikah.
gitu kan. Nah dari situ gitu akhirnya dokter Chapman ini gitu apa sih yang salah gitu, dan karena bahasa sama aja kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dia menganalogikan dengan itu gitu. Misalnya kita ngobrol nih, kita sama-sama bahasa Indonesia nyambung nih gitu, karena kita sama-sama tahu bahasa yang akan kita gunakan adalah bahasa Indonesia gitu kan. Sama-sama menggunakan bahasa yang sama. Iya, betul. Tapi kalau misalnya nih saya orang Rusia gitu, terus ngobrol pakai bahasa Indonesia, apakah saya bisa mengerti? Tidak. Bakal banyak miss ya di situ. Banyak missnya, banyak salah pahamnya, dan itulah yang membuat para suami istri itu sering bertengkar. Kayaknya aku udah bersihin rumah, aku udah melayani suamiku, tapi kenapa kok kita berantem terus ya? Kenapa kok kita nggak bisa match ya? Oh ternyata bahasa yang disampaikan itu nggak sampai. Nah, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan akan dicintai dan kebutuhan akan afeksi emosional gitu. Emosional orang tua itu akan balik lagi. Emosional kedua orang tua itu kestabilan emosi ke anak. Iya betul. Jadi kalau misalnya bayangin kalau misalnya orang tuanya berantem, apakah anaknya akan bahagia kan? Tidak juga. Balik lagi ke tadi bahwa hubungan yang paling penting dalam sebuah keluarga adalah hubungan suami istri. Berarti fondasinya itu dulu ya Mbak? Fondasinya itu dulu. Mau bikin anaknya stabil emosi, balik lagi orang tuanya gimana nih? Komunikasinya gimana? Mau anaknya, bahkan ada yang penelitian itu bilang bahwa anak-anak yang misbehavior, yang punya perilaku menyimpang, itu biasanya punya masalah dari rasa cintanya orang tua anak. Kalau ditarik mundur dari itu ternyata. Gitu. Gimana sih orang tuanya bisa nggak ngasih cintanya? Jadi love language ini sebenarnya bukan cuma buat suami istri, tapi juga ke anak. Dan love language anak apa nih? Jangan sampai orang tua ngasihnya love language-nya bahasa Indonesia, dia ternyata bahasanya bahasa Afrika bahkan misalnya gitu, yang dia nggak nangkep bahwa ibu itu sayang sama orang. Dan kadang ini nggak disadari nggak sih Mbak Neva bahwa love language itu pokoknya di rumah tangga ada aja berantemnya. Perkara kecil, perkara handuk nggak dijemur dan lain sebagainya. Betul, dan merasa masing-masing kayak merasa kan udah aku sudah cukup mencintai dan melakukan hal yang paling baik, tapi kayaknya ada aja ini apa yang salah, mungkin disitulah love language itu. Betul gitu. Jadi apakah bahasa kita itu nyampe? Karena setiap manusia itu punya bahasa cinta yang primer gitu. Sama seperti bahasa, kita bisa bahasa Inggris, tapi itu bukan bahasa primer kita, bukan primary language kita. Sama kayak bahasa cinta juga. Setiap anak, setiap manusia itu punya bahasa primer gitu. Kayak kita bisa belajar second language gitu ya, untuk bahasa cinta ataupun bahasa untuk berkomunikasi gitu ya. Tapi kita tidak akan se-fluent ataupun seahli bahasa primer kita. Dan itu ditentukan dari love language itu memang dari sononya begitu atau dari orang tua? Berarti ke atas lagi. Iya, ke atas lagi, dari orang tua, dari saudara gitu. Bagaimana orang tua suka memperlakukan anak. Nah itu nih, karena attachment-nya di situ gitu ya, aku jadinya bahasa cintanya itu. Jadi itu yang diserap dan kemudian menjadi sebuah karakter juga ya Mbak ini. Betul. Dan setiap manusia, setiap anak itu punya yang namanya, ibarat dianalogikan dengan tangki bensin. Gitu. Cinta itu tanpa bahasa cinta, tangki bensin kita kosong. Dengan bahasa cinta, komunikasi itu kita seperti mengisi tangki cinta anak kita ataupun suami kita. Gitu. Jadi tergantung yang diisinya dengan apa. Iya, gitu. Apakah merasa dicintai, apakah merasa dibutuhkan, apa merasa dimiliki? Ya, itu kan bagaimana orang merasa seperti itu ya harus dari dia memang merasa. Bagaimana kita membuat mereka merasa dicintai gitu kan? Dan kalau kasus-kasus rumah tangga itu kadang bukan berarti cintanya tidak ada ya Mbak. Betul. Cintanya ada kok. Dua-duanya mungkin mengaku, ya aku cinta sama suamiku, aku cinta sama istriku. Delivery-nya yang tidak tepat. Iya betul gitu. Karena tadi balik lagi miskomunikasi. Ya, saya bahasa Rusia dikasihnya bahasa Indonesia. Itu misalnya kan nggak nyambung. Dan itu sulit untuk memahami bahasa cinta orang lain, itu butuh tantangan, butuh waktu untuk belajar.
Nah, oke. Kalau untuk orang-orang yang mungkin sudah mulai paham gitu ya, karena kadang-kadang trending di media sosial dan lain sebagainya itu juga bisa pengaruh ke pola pikir kita kan, dan itu bisa mempengaruhi kita. Yang sekarang lagi trending adalah mungkin love language, dan itu bagus juga untuk memantik kesadaran kita ya, keluarga di rumah. Jadi kita ngerti, oh ternyata itu ada yang namanya bahasa cinta. Cuman untuk membreakdownnya satu persatu, ada yang mungkin, oh aku tahu nih, aku suka diginiin, cuman kita nggak ngerti itu jenis bahasa cinta semacam apa sih, dan bagaimana kita komunikasi ini ke pasangan. Aku tuh sukanya diginiin loh, itu berarti masuk yang mana? Nah, itu gimana Mbak untuk bikin awareness-nya orang lebih sadar? Iya, jadi kita bisa tanya sih gitu, baik kita atau pasangan itu bisa tanya sama diri kita sendiri gitu ya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan kayak, apa sih ketika apa aku ataupun pasanganku tuh merasa dicintai? Ketika lagi ngapain nih? Oke. Karena nanti ada bahasa cinta banyak ya, ada 5 ya itu tadi. Ketika pas apa nih? Di bagian itu pas apa yang paling merasa dicintai, salah satunya itu. Yang pertanyaan selanjutnya, misalnya apa ya, kayaknya susah deh gitu, kayaknya semuanya mah bisa kok, semuanya enak-enak aja. Oke, balik lagi ke pertanyaannya dengan cara yang negatif. Paling nggak suka kalau pasangan kamu. Kok paling nggak suka kalau pasangan kamu lakuin apa ya gitu ya? Misalnya, kalau misalnya pasangan itu komplain gitu kan, pasangan itu masakannya nggak enak kan, kadang-kadang gitu ya, kurang garam nih gitu misalnya, atau misalnya hal sedikit aja itu menyakiti hati kita, berarti jangan-jangan kita bahasa cintanya yang afirmasi, word of afirmasi. Word of affirmation. Ya gitu, word of affirmation itu kan yang bahwa kita merasa dicintai kalau misalnya kita ini dipuji, kita ini disanjung, harus lewat bahasa verbal. Itu yang membuat orang dengan tipikal ini jadi merasa dicintai. Iya, ketika kita suka ngomong I love you, suka memuji, suka mengapresiasi dengan kata-kata. Jadi kan kadang-kadang kayak istri, kok kamu nggak pernah sih bilang aku cinta padamu gitu, atau I love you gitu, kenapa sih kok nggak pernah bilang? Padahal menurut si suami apa yang dia lakukan, suami istri butuh apa diambilin misalnya, atau misalnya istrinya sakit dipijetin misalnya, itu udah bukti bahwa aku cinta kamu gitu, tanpa aku harus bilang menurut suami. Tapi istri harus bilang kalau kamu harus bilang ke aku bahwa kamu cinta aku, baru aku merasa dicintai gitu. Yang kedua nih gitu, ke act of service. Act of service adalah ketika dia memang lebih actionnya itu di depan ya, daripada berkata-kata I love you tapi kan aku udah bayarin sekolah anak yang mahal ini. Maksudnya sudah memenuhi kebutuhan, dan itu buat suami itu adalah sudah merupakan bentuk cintanya. Tapi kan yang istrinya pengennya I love you setiap morning, day and night gitu kan nggak nyambung nih. Padahal udah istrinya, aduh capek anak-anak nih bikin pusing, oh ya dipijetin, oh ya dibikinin teh misalnya, itu kan udah, loh aku tuh udah ngasih ini buat kamu, kok mintanya yang lain sih gitu. Itu bisa memicu tuh Mbak. Nah akhirnya aku udah merasa kok kamu mencintainya aku misalnya gitu, apalagi yang kurang dari aku gitu. Kamu tuh nggak pernah bilang sayang. Iya betul. Kurang sayang apa aku? Kamu tiap hari aku pijitin, tiap hari aku. Iya betul kayak gitu. Jadi wah itu benar-benar bisa miss ya Mbak, kalau nggak disadari ya. Betul sekali. Jadi itu pentingnya kita mengetahui apa kebutuhan kita dan apa bahasa cinta pasangan biar tidak ada miskomunikasi. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan, karena ini kita juga live di Instagram. Ada pertanyaan dari, ini ada suara di belakang sih. Pertanyaan pertama dari Mbak Mawar. Mbak Mawar. Nurani. Oh, dari namanya korban bukan sih? Oh bukan. Biasanya korban namanya Mawar, sebut saja Mawar. Gimana? Jadi seputar toxic relationship. Toxic relationship. Wah itu. Apa toxic? Bisa sedikit ini. Oke, iya. Toxic relationship. Mungkin lebih ke sebenarnya bagaimana sih cara pertama awal untuk mengidentifikasi bahwa ternyata pasangan kita toxic. Karena dia nggak sadar loh Mbak, banyak yang nggak sadar loh. Ternyata tuh dulu mantanku ternyata tuh toxic ya. Saya juga kayak setelah happening ini,
aku dulu mantanku yang ini nih ternyata itu toxic, kenapa dulu nggak nyadar gitu. Identifikasi awal gitu. Identifikasi awal sih sebenarnya kita nyaman nggak sih sama pasangan kita? Oke, nyaman atau enggak? Nyaman atau enggak gitu. Apakah menyakiti banget apa enggak? Maksudnya apakah komunikasi masih bagus? Oke, pertama dari komunikasi. Ya, apakah masih mau nih bareng-bareng menjalankan sebuah hubungan ini dengan tujuan yang baik? Tujuannya sama apa enggak sih? Gitu. Saya tidak bisa sih mengidentifikasikan ini hubungan ini toksik, hubungan ini enggak, tapi balik ke diri kita sendiri aja. Apakah hubungan ini membuat kita menjadi orang yang lebih baik atau justru balik membuat kita menjadi orang yang lebih buruk? Oke. Membuat kita terpuruk. Misalnya kayak jelas kalau misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga gitu yang lagi viral sekarang ini kan jelas itu sebuah toxic relationship. Apakah hubungan ini menyakiti kita atau enggak sih? Gitu. Kita balik lagi. Tapi ada dua juga Mbak, kayak dua mata pisau nih kata-kata toksik. Jadi sekarang karena lagi hype banget kata-kata toksik, misalnya suami marah sedikit aja, ini toksik gitu. Ini sedikit, ini toksik. Dikit-dikit gaslighting, dikit-dikit apa gitu ya. Kita harus jangan sampai over judgment juga over judgment juga. Bahwa ini masih bisa kok diperbaiki atau ini tuh nggak menyakiti sekali gitu. Memang ada konflik dalam sebuah rumah tangga, pasti ada konflik kan. Tapi apakah ini sudah berpengaruh seperti apakah pasangan kita kepada kita? Sejauh apa sih? Sejauh apa? Apakah terlalu buruk gitu kan? Apakah sudah sangat membuat kita jadi disfungsional? Misalnya kamu nggak boleh keluar rumah, aku mau istri yang di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Tapi suami misalnya pulangnya malam, nggak mengerti istri, berarti kan itu udah katanya toksik gitu ya. Iya. Begitu. Jadi satu, jangan terlalu termakan juga dengan kata-kata toxic relationship. Takutnya hal-hal yang sebenarnya masih bisa diperbaiki, masih belum parah banget udah dikatain toxic gitu ya. Kata-kata toxic itu. Yang kedua, coba assessment diri sendiri juga, self assessment. Bagaimana hubungan ini apakah membuat kita menjadi seseorang yang terpuruk, menjadi seseorang yang tidak berfungsi, menjadi seseorang yang tertekan secara mental gitu. Itu kita harus menganalisis sendiri sih. Awalnya dari situ dulu. Gitu. Dan butuh observasi yang lumayan ya, Mbak, biar nggak over judgment gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya ternyata masih butuh penilaian orang lain, coba deh ke profesional gitu. Bisa banyak kok sekarang psikolog-psikolog pernikahan yang bahkan yang udah toksik pun bisa sama-sama dibicarakan. Yang penting dua-duanya mau dulu nih berubah. Iya. Kemauan dari kedua belah pihak. Betul. Atau bahkan ada orang yang nggak sadar bahwa dia toksik. Atau bahkan sebenarnya kita sendiri yang toksik buat pasangan. Jangan kita sendiri yang toksik buat diri kita sendiri. Ya, buat diri kita suaminya sendiri. nggak minta, tapi kita menganggap bahwa orang istri harus begini. Jangan karena tuntutan itu terhadap diri kita sendiri, jadinya kita melemparkan hubunganku kok kayaknya toksik nih gitu. Padahal kita yang membuat diri kita untuk bertanggung jawab menjadi istri yang punya kesempurnaan tinggi nih. Manipulatif gitu. Ya. Betul. Mana nih gitu, yang mana nih? Tapi bener nggak sih Mbak, kalau toksik itu menyadari bahwa pasangan kita toksik itu adalah lawannya adalah perasaan cinta yang terlalu tinggi alias kebucinan dunia. Karena biasanya orang yang terlalu cinta yang pol-polan itu dia nggak sadar sebenarnya pasangan kita tuh agak sedikit tidak baik gitu. Iya. Karena ini dan kemudian self blaming ya. Saking cintanya ini aku nggak boleh pergi nih pasti gara-gara aku tuh jadinya self blaming dan lain sebagainya, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah aku kayak gini tuh karena aku cinta sama dia, aku akan melakukan apapun untuk dia karena cinta. Jadi kayak aku adalah korban cinta gitu ya. bucin di luar sana, kamu kalau bucin. Jadi kalau kadang-kadang kalau pasangan ataupun perempuan terutama ya, kebanyakan sih, saya nggak bilang semua perempuan, cuman karena atau mungkin judgement ya, dianggap makhluk lemah gitu ya perempuan gitu ya. Iya. Jadi biasanya perempuan itu gitu ya. kayak nggak punya pegangan lagi selain pasangan.
Iya. Gitu, kayak tergantung banget sama pasangan kita. Akhirnya saking itu tergantungnya, pas ketemu sama pasangannya nggak baik, diperlakukan tidak baik, nggak sadar gitu loh, bahwa kita tidak diperlakukan dengan baik. Apalagi misalnya kita nggak punya temen nih gitu, perempuan ini nggak punya temen di dalam lingkungan yang toksik pun dia nggak sadar, tidak ada pihak ketiga yang bilang ke dia. Kadang-kadang kita kan nggak bisa menilai lingkungan kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang seperti pemain bola gitu, si supporter ataupun penonton itu bisa, itu harusnya dioper ke sini nih, tadi nggak dioper sih, tapi sebagai pemain kadang-kadang nggak ngerti loh, nggak sadar ya. Iya betul, bahwa harusnya seperti ini gitu Pak. Apalagi perempuan-perempuan yang tidak bergaul itu yang resiko gitu, resiko terkena toksik ataupun hal-hal yang tidak baik dari hubungan suami istri ini gitu. Jadi menurut saya sih untuk toksik ini kita harus tahu sih, sekarang banyak banget yang namanya internet, yang namanya googling. Coba di googling, kalau misalnya udah rasa nggak nyaman, kalau perasaan nggak nyaman tuh nggak bisa dibohongin gitu ya. Coba lihat seperti apa. Kalau misalnya mungkin kalau pacaran itu gampang nih, putus aja selesai gitu kan. Tapi kalau dalam sebuah pernikahan itu yang harus pemikiran matang, dan kalau udah ada nih gitu ya, udah ada perasaan nggak nyaman, sudah mulai cari tahu di Google, kayaknya aku nggak nyaman dan segala macam. Tapi jangan self assessment yang terlalu dalam, karena itu bisa bias. Jadi kalau udah ngerasa gak nyaman dengan pernikahan, ada hal-hal yang kayaknya melewati batas, coba segera pergi ke profesional untuk tahu bahwa aku harus ngapain. Jangan sampai karena satu orang kita hanya tergantung pada pasangan, gak punya temen, mungkin orang tua jauh gitu ya, terus kita jadi mengorbankan diri kita. Oke. Dan ini nggak sih Mbak, kita juga harus banyak bergaul. Ya. Maksudnya adalah ketika kita punya pasangan, entah itu masih pacaran atau sudah menikah, bukan berarti hidup kita hanya berdua dengan suami gitu ya. Karena memperbanyak pergaulan itu juga bisa menambah insight ya. Betul. Yang bisa akhirnya jadi penyadaran bahwa ternyata teman-teman aku ngomong begitu juga, semakin banyak kepala yang ada gitu kan. Ternyata ada beberapa yang mengatakan bahwa pasangan kita juga tidak terlalu baik, itu juga bisa diambil jadi insight gitu ya. Betul. Biar nggak kayak katak di dalam kurung. Betul sekali gitu. Jadi bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial. Ya. Kalau misalnya dari sosial aja kita merasa tidak sudah diputus gitu ya, fungsi sosial kita sudah diputus. Nah ini dari itu aja. Itu red flag gitu. Nah itu langsung deh. Wah ini kenapa ya seperti itu? Kita harus harus aware juga. Kita manusia, kita punya kebutuhan gitu. Kebutuhan untuk diri kita sendiri. Jadi kebutuhan kita salah satunya yang paling dasar adalah sosial. Kita tidak bisa lahir sendiri, kita lahir karena orang lain juga gitu. Dan kita makhluk sosial kan gitu. Jadi dari situ aja, apakah suami mendukung keberfungsian kita sebagai manusia, itu sudah bisa dikategorikan red flag. Iya. Apakah hubungan ini membuatku sehat atau sakit gitu. Baik fisik maupun mental ya Mbak ya. Betul. Karena kalau misalnya mentalnya pun nggak sehat, otomatis gampang pusing, darah tinggi misalnya, jadi ngaruh ke fisik. Terus ngaruh juga sama anak. Buntut-buntutnya lagi kalau dalam hubungan suami istri ada anak di situ yang, apalagi kalau misalnya udah suaminya pergi, istrinya nggak boleh keluar, pulangnya malam, terus marah-marah, apalagi di depan anak. Nah itu gimana nih kita sebagai manusia, atau misalnya sebagai perempuan nih ya, saya subjeknya perempuan gitu ya, karena berhubung kita perempuan gitu ya Mbak ya, gitu, mau bersikap gitu, apakah mau dilanjutkan atau ketemu profesional untuk memperbaiki hati seperti itu. Jadi kayaknya besok lagi ada episode Mbak Neva lagi deh, bahas woman empowerment nih. Karena kadang-kadang agak sedikit miris ya betapa power perempuan-perempuan di sekitar kita kadang-kadang tuh nggak ada gitu ya, dengan mindset yang masih
terlalu ini ya, kayak aduh aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain, aku tuh Iya. nggak kerja itu, aduh itu agak-agak ganggu sih dailynya saya, karena banyak juga teman-teman yang kadang-kadang ternyata mereka bukan nggak punya banyak hal, bukan nggak punya uang, bukan nggak punya kerjaan, punya semuanya yang bagus, Iya. tapi tidak punya keberanian di dalam diri mereka sendiri ya. Ada pertanyaan lagi? Atau kita simpan buat tahun depan? Tahun depan cuma tinggal beberapa hari. Iya. Oke. Saling berkata kasar dalam kesehatan. Mhm. Dalam keseharian. Dalam keseharian ya. Saling berkata kasar dalam keseharian, Aha. tapi hubungannya itu baik-baik aja. Oke. Suka berkata kasar dalam keseharian, tapi hubungan mereka baik-baik aja. Saya punya mbak teman kayak gitu. Apakah justru ini akar dari toxic relationship yang masih belum kelihatan dan akan jadi psikologi dokter di dalam keluarga ke depannya? Jadi Oke. tahapannya bisa jadi masih pacaran atau bisa jadi ini udah mulai awal rumah tangga. Berarti baik yang laki maupun perempuan memang suka ngomong kasar, tapi kayak nggak apa-apa gitu. Itu bisa jadi bom waktu nggak ya lain Iya, kali? tahapan di rumah tangga bagaimana? Oke. Maksudnya itu. Gimana nih mbak? Apakah ada suka berkata kasar sebagai love language? Tapi ngomongin nih sebelum dijawab, teman saya ada yang begitu loh, tiap hari ngomongnya kasar, tapi kayak ya itu emang mereka begitu gitu. Kalau ngomong halus marah masing-masing heran gitu. Lu kok ngomong begitu sih? Lu halus banget, udah ini apa berubah gitu. Berkata kasarnya ini maksudnya apa? seperti teman. Hmm. Maksudnya kan kadang-kadang ada nih yang kok kasar banget sih suami istri, kok manggilnya kamu sini, misalnya kayak gitu. Atau berkata kasar ini maksudnya umpatan, Oh ya berbeda ya. berbeda gitu. Kalau misalnya memang gaya bicara, kalau misalnya gaya komunikasinya yang memang seperti teman ataupun tumben pulang dikirain besok, misalnya kayak yang gitu, seperti misalnya itu ya? seperti itu, mungkin gaya bicaranya, komunikasinya seperti itu gitu. Kalau maksudnya bicara kasarnya umpatan, nah itu apakah ada manusia yang suka diumpat? Oke. Gitu. Apakah dalam sebuah hubungan umpatan, misalnya nih kalau ngomong ke depannya, sekarang pacaran, besok nikah, bapak ibunya ngumpat-ngumpat, apa yang terjadi sama anaknya gitu. Untuk kedepannya, Untuk kedepannya. jelas itu akan menjadi sebuah Iya, masalah gitu. masalah ya, gitu. Baik untuk hubungannya ataupun nanti ke psikologis anaknya gitu. Apakah kita lebih suka diumpat atau lebih suka dipuji? Oke. Pasti kan lebih suka dipuji gitu. Jadi kalau menurut saya baik-baik saja itu memang baik-baik saja, atau membuat itu seolah-olah baik-baik saja. Karena dijadikan sebuah habit akhirnya. Apakah terus habis itu diumpat, yes aku diumpat hari ini. Aku senang nih kalau diumpat. Atau gitu. sebenarnya saling mengumpat atau saling berkata kasar itu karena salah satu menjadi trigger sehingga yang lainnya membalas. Betul. Sehingga timbullah saling. Betul gitu. Oke. Kalau menurut saya pasti akan menjadi hubungan yang tidak sehat gitu. Karena kita sebagai manusia pasti ingin dihargai, pasti ingin dihormati. Ya, betul. Dengan kata-kata pun kita memanggil pasangan sayang atau Beb. beb gitu ya. Beb. Pasti kan kata-kata sayang karena Yang bagus. menunjukkan bahwa kita sayang sama dia. Kalau kita ngomong bahasa cinta, nggak ada nggak ada yang bilang bahwa umpatan itu ataupun yang tadi garam aja nggak enak aja tuh bisa jadi masalah, apalagi umpatan gitu. Kecuali konteksnya bercanda ya nggak sih? Nah, kayak misalnya ada tuh teman saya yang pasangan manggilnya nyet-nyet. Beneran deh. Nggak gitu nyet. Tapi Itu panggilan sayang, gitu. dengan panggilan sayang gitu, dengan cara yang baik. Tapi nyet sini gitu, misalnya gitu pasti akan tersinggung misalnya kayak gitu kan. Tetap ada yang ke inilah ya. Iya, kok kayak gitu sih gitu kan gitu. Dan ya itu ketika punya anak, apa yang akan anak kita lakukan ke temennya misalnya, apakah dia jadi tukang mengumpat gitu atau tukang ngatain orang gitu kan, itu berasal dari orang tua. Jadi menurut saya pasti itu akan berefek negatif pada hubungan, dan kalau memang sebuah hubungan itu tetap harus saling menghargai dan menghormati. Makanya ada namanya bahasa cinta. Itu sebenarnya selain untuk menunjukkan rasa cinta, kita juga saling menunjukkan bahwa kita mencintai dia juga mencintai saya, aku membutuhkan kamu, kamu membutuhkan aku gitu kan, saling
membuat hal positif, bukan membuat hal negatif. Jadi itulah intinya sebuah hubungan. Iya. Harus ada hal-hal baik yang timbul karenanya, gitu ya, baik di dalam hubungan itu sendiri maupun keluarnya, gitu. Ada satu pertanyaan lagi? Ada satu pertanyaan lagi. Ceria di rumah. Nanya dong gimana cara Siapa namanya? istri galak. Ceria namanya. Ceria di rumah. Oh, Namanya teman. Oscar. Oh, oke. Kirain ceria yang gitu. Istrinya bukan. kayak di rumah dong. Istrinya di rumah Gimana caranya ngadepin istri galak? bojo galak, cuy. Puter. galak nih. Oh, enggak. Ini editornya nggak bisa muterin lagu bojo galak. Nanti bisa. Ini berarti masnya. Mas. Masnya istrinya galak. Iya bisa jadi. Istri lu yang galak apa lu yang kebangetan, Mas? Malah ini ya. Bagaimana untuk menghadapi istri galak? Galaknya itu ya. gimana sih? Mungkin bisa WA aku ya, Mas ya. Istri galak. Kayak serba salah mungkin. Iya. 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 Atau mungkin keras gitu ngomongnya gitu ya. Jadi kalau istri galak berarti kan ada kemarahan nih. Ada kemarahan. Iya. Iya. Kalau Iya kan? memang galaknya galak beneran ada kemarahan. Iya. Kecuali memang gesturnya begitu, Mbak. Nah, kalau suami udah merasa galak berarti kan dia dimarahin terus ya. Iya. Kecuali kalau punya istri suara keras dengan yang galak itu beda Beda, gitu. Kalau misalnya, mas, gitu kan, wah, tapi tetap dengan sumringah. Tapi kalau misalnya galak kan pasti dengan emosinya kan nyampe gitu bahwa oh ini marah, berarti kan penuh dengan kemarahan. Baru pulang, nggak usah pulang kalian. Iya betul. Ya, Balik galak-galaknya lagi nih, seperti apakah tangki cintanya istri sudah terisi penuh atau jangan-jangan ini menjalani hubungan dengan tangki cinta kosong nih? Betul. Gimana Mas atau Bapak nih berarti kalau suami ya Bapak ini di rumah apakah sudah tahu bahasa cintanya istrinya itu apa? Apakah sudah belajar untuk bahasa cinta istri apa dan sudah memenuhi belum tangkinya itu gitu? Kalau misalnya tangkinya kosong ya kayak gini, marah-marah nggak jelas, suami merasa disalahkan, nggak betah di rumah, akhirnya suami nggak pernah pulang, Tambah dimarahin tambah lagi. konfliknya makin besar ya kan, akhirnya ada hal-hal yang tidak diinginkan itu dari konflik ini aja gitu. Berarti kan kalau istri di rumah galak nggak mungkin dong suami nyaman di rumah, Iya. ya kan? Pasti ada cari alasan gimana rasanya keluar dari rumah karena rumah jadi tempat yang horor dong. Iya, karena Gitu. udah mau pulang aja udah langsung aduh ntar digalakin lagi. Iya, gitu. Berarti dicari dulu sebabnya. Dicari dulu gitu galaknya nih karena ini yang tanya bapak-bapak nih, ayo Pak mulai duluan untuk membuat diskusi ini. Biasanya kan ibu-ibu gitu ya. Dipersilakan Bapak untuk iya, Pak. Langsung mengajak ngobrol istrinya. mencari tahu dulu. Iya betul. Mungkin bisa dibeliin cilok dulu tadi ya Pak Oh, ya. situ Beliin suami cilok. saya gampang banget dibeliin cilok udah dia sambil minum teh terus kita ngobrol bareng dulu, dari situ baru kita bisa nih ngobrol, kamu tuh kenapa kok aku pakai iMessage aku kok ngerasa kamu marah ya, kenapa aku kok merasa jangan kamu tuh jadi istri marah-marah. Wah ya udah, habis sudah tambah Pak. ya udah kesulut api tambahin apa namanya minyak gitu ya, langsung wah membara. Tapi kalau misalnya dibalikin pakai iMessage, aku kok ngerasa kamu akhir-akhir ini suka marah-marah ya, kenapa, misalnya seperti itu. Itu akan lebih membuka komunikasi ke istrinya dan akhirnya tercapailah itu unek-unek istrinya, yang mungkin istrinya punya sesuatu unek-unek yang tidak bisa dibicarakan juga gitu, atau tidak punya kesempatan untuk bicara karena misalnya istri di rumah mungkin settingnya istri nggak bekerja, misalnya tidak bekerja, udah ngurusin cucian, ngurusin makanan, ngurusin anak, sampai udah capek sendiri untuk ngasih tahu unek-uneknya itu apa gitu. Kadang-kadang kan Tidak menemukan waktu yang tepat, Betul. kemudian tidak menemukan mood yang tepat juga, belum bapaknya mungkin juga sibuk di luar dan ya sebagainya. betul ya, karena kan di rumah istrinya galak jadi di Iya, luar aja. makanya gitu udah langsung gini, jadi kayak lingkaran setan sebenarnya Iya, Mbak ya. betul. Jadi karena ini adalah sebuah hubungan pernikahan yang harus
dibawa berdua Berdua. gitu ya, dilakukan berdua. Memang harus dua-duanya tadi berusaha. Mencintai adalah kita mengusahakan untuk orang lain, bukan diri kita. Dan kuncinya lagi, berarti kunci dari segala kunci adalah komunikasi ya Mbak. Iya, betul. Kita mau ngobrolin apapun, termasuk mau ngobrolin love language kita sebenarnya apa sih Pak gitu ya. Iya. Itu memang butuh kemauan komunikasi dan juga ini apa namanya. Kadang-kadang kita harus ngalahin diri sendiri ya Mbak ya. Betul. Males ngomong sama Bapak Iya, kayak betul, gitu. betul. Tapi kita harus tetap usaha ngomongnya gitu. Itu buat Mas yang tadi nanyain tentang istri galak, siapa? Mas Adam ya? Oke, baik, ada lagi? Sudah cukup? Nah, kayaknya ini juga terbatas durasi. So, akhirnya kita ada di penghujung acara untuk cerita di rumah hari ini. Topiknya sangat-sangat menarik dan sangat-sangat greget sih kalau buat saya pribadi ya. Terima kasih ya Mbak Neva Sama-sama. gitu. Semoga habis ini kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, terima kasih juga nih buat di rumah Ya, yang Coffee Living. sudah Coffee Living yang sudah mengundang saya sebagai narasumber. Sama-sama loh Mbak. Semoga Bukan aku yang punya kapok ya. Nggak mungkin kapok ya. Gitu. Oke, so sekali lagi terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Yang jelas kita akan selalu menghadirkan cerita-cerita yang seru dan yang nyaman untuk Anda, menjadikannya sebagai informasi dan sebagai jadi inspirasi. Thank you so much. Sampai jumpa di episode berikutnya. Di kamera lagi joget-joget ya. Joget-joget juga.